Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar buat teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Nah, karena banyaknya pertanyaan yang saya dapatkan, ada kemarin salah satu tim saya itu bertanya, Pak, bagaimana kalau ada nasabah yang mengatakan bahwa dia tidak butuh asuransi karena menurut dia sudah punya segalanya, dia sudah punya aset, dia sudah punya tabungan di bank. Nah, gimana cara kita untuk menjelaskan kepada nasabah tersebut? Nah, oleh karena itu teman-teman, kita perlu mengedukasi nasabah. Kita perlu menjelaskan sebenarnya ada keunikan, ada manfaat yang besar dalam program asuransi itu. Hanya kenapa nasabah mengatakan belum butuh? Karena nasabah belum paham dia untuk memiliki asuransi ini tujuannya untuk apa? Tujuan untuk saya untuk apa? Apa keuntungan saya? Jadi teman-teman, kalau kita menjelaskan program asuransi kepada nasabah, perlu ada tekanan yang memberikan kepada mereka itu sebuah rasa untung yang sangat besar. Oke? Jadi orang perlu merasakan rasa untung yang besar. Begitu. Jadi teman-teman lihat rumusnya, ada rumus yang dipakai itu, saya rasa teman-teman semoga bisa paham. Pertama, ada dua yang pertama kita harus menjelaskan dari sisi perencanaan keuangan. Nah, kita harus menjelaskan di mana letak keuntungannya dia dan di mana letak kerugian dia kalau dia tidak memiliki asuransi. Seperti itu sebenarnya. Nah, kalau teman-teman bisa menjelaskan itu, saya yakin nasabah akan bisa mendengarkan. Nasabah akan bisa mendengarkan maksud kita. Oke, sekarang teman-teman, yang saya lakukan selama ini adalah saya menjelaskan pentingnya diversifikasi aset. Jadi teman-teman, banyak orang tidak ngerti dengan diversifikasi aset ini. Jadi kita harus jelasin nasabah dengan sederhana. Oke. Nah, sebelum itu saya akan perlihatkan teman-teman sebuah video yang menjelaskan apa sih itu diversifikasi aset. Seperti ini ya, teman-teman. Ini hanya sebagai pembuka mindset. Oke guys, itulah yang namanya diversifikasi aset. Teman-teman pasti sudah ngerti. Kalau kita menyimpan telur kita dalam satu keranjang, satu saat nanti kalau tiba-tiba kita tersandung, tiba-tiba kita nggak lihat jalan, otomatis lah semua telur yang ada dalam keranjang kita bisa pecah. Oleh karena itu kita sangat diharapkan untuk berpikir cerdas, untuk membagi-bagi. Jangan menyimpan telur itu hanya dalam satu keranjang. Oke, teman-teman. Penjelasan singkatnya lagi, apa itu diversifikasi aset?
Oke guys, itulah video pendek yang menjelaskan apa itu sebenarnya diversifikasi aset. Teman-teman, untuk melengkapi itu, saya akan menjelaskan secara sederhana pembagian diversifikasi aset paling yang paling perfect, yang paling sempurna, yang mudah diikuti. Oke. Nah, yang pertama, dalam pembagian keranjang-keranjang itu sebenarnya kalau kita memiliki uang 100%, penghasilan kita 100%, yang paling pertama kita sisihkan di 3 keranjang ini. Yang pertama ya, ini yang pertama. C. Di keranjang hijau. Jadi keranjang hijau ini adalah keranjang security atau keranjang keamanan. 10% sampai 20% dari penghasilan kita wajib dimasukkan ke keranjang ini. Ini adalah keranjang keamanan yang kita masukkan ke dana asuransi atau proteksi. Kemudian sisa dari itu kita masukkan ke saving. Saving itu tabungan yang mudah cair atau aset liquid, jadi mudah dicairkan. Nah, seperti apa tabungan kita simpan di bank, deposito, contoh emas. Itu tidak boleh terlalu banyak, itu 20-30% saja. Kemudian teman-teman, ini yang unik, teman-teman harus memiliki dana 40-50%-nya itu ke dana saham. Ke dana saham, kenapa? Karena ini adalah aset bertumbuh, jadi uang kita bisa bergerak dan bisa bertumbuh. Maksimal 50% kita sisihkan ke aset bertumbuh. Itu kemana? Bisa ke bisnis, bisa ke saham, reksadana, dan properti. Hanya teman-teman, setiap keranjang ini punya kekurangan dan punya kelebihan masing-masing, sehingga ini sangat meminimalisir resiko di masa depan. Itulah tujuan kita membagi dana kita, aset kita di 3 keranjang ini. Contoh, seandainya kita tidak memiliki keranjang keamanan, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah kalau tiba-tiba terjadi risiko kehidupan seperti sakit kritis, kecelakaan, meninggal dunia, cacat, maka dana yang ada di saving ini, di keranjang A, 100% akan habis. Teman-teman tahu sendiri, biaya berobat sakit kritis itu miliaran biayanya. Otomatis dana yang kita sudah investasikan di aset bertumbuh yang sudah 20 tahun kita sisihkan bisa jadi terjual. Pertanyaannya lagi, kalau kita tidak memiliki proteksi yang cukup, bisa jadi keranjang A dan keranjang B ini bisa habis. Kalau terjadi habis, otomatis yang terjadi adalah kita berutang. Inilah yang banyak terjadi di lapangan. Orang-orang mengatakan dia tidak butuh asuransi karena kenapa? Karena dia sekarang masih sehat. Dia sekarang masih bisa menghasilkan uang. Teman-teman pernah melihat gambar ini? Ini adalah angsa bertelur emas. Yaitu kita sekarang merasa orang ini sangat gembira. Petani ini sangat gembira karena selalu setiap hari, setiap minggu dia panen telur emas. Akhirnya dia kaya raya. Di satu saat angsa ini sudah tidak bisa lagi untuk bertelur emas. Akhirnya petani ini bingung. Dia berpikir bahwa telur emas ini berada dalam perut si angsa. Ternyata tidak ada, teman-teman. Akhirnya apa? Si petani ini membunuh angsa ini. Apa yang terjadi setelah itu? Ternyata di dalam perut si angsa tidak ditemukan telur emas. Petani langsung menjadi miskin. Jadi teman-teman, yang dilindungi dalam aset proteksi memang dia yang paling kecil. Jadi mustahil orang tidak bisa melakukan diversifikasi aset ini karena hanya 10% sampai 20% dana yang dia sisihkan ke security yang melindungi 80% total aset dan penghasilannya. Oke, ini security mengamankan harta dan mengamankan si angsa. Angsa ini siapa? Orang yang menghasilkan uang. Orang yang memiliki skill untuk menghasilkan uang. Tanpa angsa tidak akan ada keranjang A dan keranjang B. Oleh karena itu teman-teman, dengan memiliki 3 keranjang ini
ini sudah memenuhi perencanaan keuangan yang baik. Oke. Jadi teman-teman, mulai hari ini kalau ada pertanyaan mengapa nasabah tidak merasa butuh memiliki asuransi, teman-teman harus menjelaskan diversifikasi keranjang aset ini agar nasabah keluar dari pikirannya, oh ternyata saya membutuhkan gitu. Saya berikan penjelasan sedikit. Kalau kita terlalu banyak uang kita di contoh di keranjang B, 80% uang kita di sini teman-teman, pada saat kita butuh dana darurat seperti sakit, bisnis, kita tidak mudah untuk mendapatkan uang cash di sini. Karena di sini di bisnis ada yang namanya dana modal yang tidak boleh diganggu. Yang kedua, saham ini tidak mudah juga dicairkan, tidak cepat. Apalagi properti teman-teman, properti seperti rumah, tanah, itu semua adalah aset yang tumbuh tetapi tidak liquid, tidak mudah dicairkan, butuh waktu 1-3 tahun untuk menjual. Itu pun kalau akan dijual ini pasti akan murah gitu, karena kita BU butuh uang. Kalau kita mengejar uang maka ini akan murah. Nah, disinilah letak kekurangan keranjang B. Oke, terima kasih teman-teman yang telah melihat video singkat ini. Semoga bisa membantu teman-teman di dalam melakukan prospecting dengan nasabah. Salam sukses selalu buat teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.